Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji sahibaha minan niran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul bashar wa a'zamul insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan alhamdulillah dengan nawaina kita yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar suri tarunan kita Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan secara rutinitas, yaitu setiap hari di dalam salat atau di setiap tempat, maka insyaallah kita tergolong yang bakal mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ketika kita pergi ke masjid, kebanyakan kebiasaan kita adalah berwudu di rumah. Artinya ketika seseorang berwudu di rumah sebelum dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, yaitu salat berjamaah di masjid, maka orang ini adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu sehingga ketika dia sampai di masjid dia langsung melakukan salat tahiyatul masjid dan berzikir sembari menunggu masuknya waktu salat. Ternyata ketika kita wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah yaqdi faridatan min faraidillah kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat." Kata Rasulullah, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang telah berwudu di rumahnya maksudnya, artinya di rumah hamba seorang tersebut, summa masya, kemudian dia berjalan, ila baiti min buyutillah, menuju salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, yaitu salat maghrib ataupun salat fardu lainnya secara berjamaah, kanat khatawatahu ihdahuma, maka salah satu langkah kakinya menghapus dosa, tahuttu khati'atan ukhra tarfa'u darajat, maka salah satu langkah kakinya menghapus dosa dan salah satu langkah kakinya itu meninggikan derajatnya. Artinya keutamaan berwudu di rumah sebelum kita berangkat menuju rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka kita mendapat keutamaan wudu itu adalah salah satu langkah kaki kita, yaitu terhapusnya dosa-dosa yang kita perbuat, dan salah satu langkah kaki yang lainnya
itu meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Ternyata yang biasa kita lakukan di rumah, berwudu sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ternyata itu sudah diberikan informasi itu kepada Allah, dari Rasulullah kepada kita semua. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika seorang hamba mendawamkan wudu setiap hari, batal dia wudu lagi. Artinya dia mendawamkan istiqamah dirinya dalam keadaan berwudu, maka orang ini kelak di yaumil qiyamah akan ada tanda di wajah dan kakinya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati fi yaumil qiyamah hiyal ghurru al-muhajjaluna min asaril wudu." Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku kelak di yaumil qiyamah hiyal ghurru wal muhajjaluna min asaril wudu, dari bekas wudu. Apa arti ghurru dan muhajjalu? Para ahli bahasa, para ahli lughah memaknakan wudu adalah berwarna putih yang terdapat di kening kuda, dan muhajjaluna adalah berwarna putih yang terdapat di kaki tangan. Artinya kelak orang-orang yang mendawamkan wudu, menjaga wudunya agar dirinya tidak pernah terlepas dari wudu, kelak di yaumil qiyamah wajahnya begitu menyinar seperti pancaran cahaya berwarna putih, baik itu di wajahnya, kakinya, dan di tangannya. Maka kelak di yaumil qiyamah ketika kita melihat hamba-hamba Allah yang terang wajahnya, tangannya terang, kakinya terang, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beristiqomah dalam keadaan berwudu, yang beristiqomah untuk mendawamkan wudu, yang beristiqomah tidak pernah lepas dari wudu. Subhanallah. Maka patutlah kita berusaha untuk mengejar keutamaan itu, sehingga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keutamaan itu. Langkah kakinya dihapuskan dosanya, langkah kaki yang satunya meninggikan derajatnya, dan ketika dia mendawamkan, di dalam hadis lain dia akan mendapat cap tanda orang-orang berwudu, maka wajahnya bercahaya dan kaki tangannya bercahaya. Itulah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang digambarkan, yang diberikan informasi dari Nabi Muhammad, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umatnya, berusaha untuk menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berusaha istiqomah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tergolong umatnya yang bakal mendapatkan syafaatnya, dan kita tergolong umatnya yang wajahnya bercahaya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.